Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik dan hidayah, sehingga kita dapat melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa berada di jalan yang lurus dan selalu mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua yang senantiasa melaksanakan ajaran-ajarannya di yaumil kiamah nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yas'alu an arba'in. Tidak akan tergelincir kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga manusia tersebut dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan pada Allah Subhanahu wa taala kepadanya, yakni 4 perkara yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Apa saja keempat perkara tersebut? Yang pertama, an umrihi fima afna. Umur, usia yang telah diberikan Allah kepada kita. Fima afna. Untuk apa ilmu umur atau usia yang diberikan Allah kepada kita? Sudahkah umur yang diberikan Allah kepada kita dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya? Dapat kita pergunakan umur kita untuk kemaslahatan umat? Apakah umur yang diberikan Allah kepada kita umur yang panjang yang masih melekat pada diri kita hingga saat ini? Sudahkah kita korbankan untuk kepentingan Islam? Seandainya kita sudah mampu melaksanakan umur kita ini untuk melakukan segala perbuatan yang baik, yang bermanfaat untuk orang lain yang ada di sekitar kita, maka insya Allah kita sudah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mari kita tengok sejarah sejenak, di mana banyak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut saja di antaranya ada sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, ada sahabat yang bernama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya, di mana mereka mengorbankan umur mereka, jiwa mereka untuk kejayaan Islam. Mereka rela mengorbankan nyawanya, mengorbankan umurnya untuk kejayaan Islam. Jika kita lihat pada tubuh para sahabat Rasulullah tersebut, maka di situ pada tubuhnya tidak ada sejengkal pun pada anggota tubuhnya kecuali di tubuhnya terdapat bekas luka untuk mengorbankan jiwanya untuk kepentingan Islam agar jaya di muka bumi ini. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah
umur yang telah diberikan Allah kepada kita, kita lakukan berbagai aktivitas baik, aktivitas yang bermanfaat baik untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya yang kedua, perkara yang kelak di yaumil kiamah akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa an syababihi fima ablah. Masa muda yang telah diberikan Allah kepada kita, apa yang sudah kita persembahkan di masa muda kita ini untuk kepentingan Islam atau untuk kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan ketika di masa muda kita. Para pemuda, apa yang sudah engkau berikan di masa muda kalian? Sudahkah masa muda kalian engkau pergunakan untuk kemaslahatan umat? Jika belum, maka hendaklah engkau berbuat kebaikan mumpung di masa muda kalian ini. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, wahai para pemuda, kita lihat sejenak. Kita kembali ke sejarah. Kita lihat di sana ada sahabat-sahabat Rasulullah para pemuda. Di antaranya ada sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada juga sahabat yang bernama Salman Al-Farisi dan juga sahabat-sahabat muda lainnya, di mana masa muda mereka korbankan, mereka pergunakan untuk kebaikan-kebaikan. Mereka pergunakan untuk memperjuangkan ajaran Islam di muka bumi ini. Oleh karenanya, hendaklah masa muda yang diberikan kepada kita hingga saat ini, hendaklah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Para pemuda, para remaja masjid, hendaklah engkau gunakan masa muda kalian untuk kebaikan-kebaikan. Mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya yang ketiga, perkara yang kelak di yaumil kiamah akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa an ilmihi madza amila bih. Ilmu yang telah dititipkan Allah kepada kita, ilmu yang telah diberikan Allah kepada kita, madza amila bih. Apa yang sudah kalian perbuat dengan ilmu yang dititipkan Allah tersebut kepada kita? Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ilmu yang dititipkan Allah kepada kita bukan serta-merta hanya untuk kepentingan diri kita pribadi, akan tetapi ilmu yang diberikan Allah kepada kita agar kita dapat mengamalkan ilmu tersebut kepada orang lain, atau paling tidak kepada anggota keluarga kita, atau paling tidak dapat kita laksanakan atas ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepada kita dalam kita menjalankan kehidupan kita di muka bumi ini. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, kelak di yaumil kiamah, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nas, azab yang paling berat yang akan diberikan Allah kepada manusia nanti di yaumil kiamah adalah alimun la yanfa'uhu ilmu. Adalah orang yang telah diberikan ilmu kepadanya, akan tetapi ia tidak mampu, tidak bisa memanfaatkan ilmunya tersebut untuk kebaikan-kebaikan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ilmu yang diberikan Allah kepada kita hendaklah kita amalkan untuk kepentingan orang lain. Jangan kita jadikan ilmu yang diberikan Allah kepada kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dan yang terakhir atau yang keempat, perkara yang kelak di yaumil kiamah nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta benda yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dari mana asalnya dan apa untuk apa harta yang telah dititipkan kepada kita tersebut kita belanjakan, kita keluarkan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah,
harta benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita hendaklah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta benda yang sesungguhnya yang menjadi milik kita adalah harta benda yang kita keluarkan untuk kepentingan Islam, yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sisa dari harta kita tersebut bukanlah hak kita, akan tetapi harta tersebut adalah milik orang lain, ahli waris kita, dan mungkin untuk orang-orang lain yang akan menikmati harta kita setelah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, marilah sama-sama keempat perkara tadi dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya agar kita hidup selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak, sehingga kita tidak akan tergelincir kedua kaki kita masuk dalam jurang api neraka yang disebabkan oleh empat perkara tersebut yang tidak mampu kita untuk mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Saudaraku kaum muslimin rahimahullah, akhirnya marilah sama-sama kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas kebaikan dalam hidup kita, sehingga kita selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat baik untuk diri pribadi saya dan juga untuk seluruh kaum muslimin yang menyaksikan program ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.